Dalam presentasi kali ini, saya Dian akan membawakan mengenai jenis-jenis data. Diharapkan setelah mengikuti sesi presentasi ini, Anda mampu menentukan jenis-jenis data dalam suatu penelitian. Jenis data dapat dibagi berdasarkan tipe studi atau penelitian, berdasarkan skala pengukuran variabel, berdasarkan kelompok subjek yang menjadi sumber data, dan berdasarkan siapa yang melakukan pengambilan data. Berdasarkan tipe studi atau penelitiannya, kita mengenal data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diambil dari penelitian kuantitatif. Biasanya, penelitian semacam ini menguji teori-teori objektif dan berusaha untuk meneliti hubungan antar variabel. Dari penelitian kuantitatif, kita bisa mendapatkan data numerik dan data kategorikal. Sementara dari penelitian kualitatif, kita umumnya tidak mendapatkan data numerik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu fenomena dimaknai oleh seseorang. Biasanya, penelitian kualitatif melakukan pengambilan data melalui wawancara atau observasi, sehingga data yang didapatkan adalah data naratif. Data naratif ini contohnya adalah kutipan kata-kata responden yang didapatkan dari wawancara. Data kualitatif juga dapat berupa data visual, data dari hasil observasi. Berdasarkan skala pengukuran variabelnya, data kita bagi menjadi data kategorik dan numerik. Saya ingin mengingatkan bahwa variabel itu adalah segala karakteristik yang dapat diukur atau dapat dihitung. Sedangkan data adalah informasi yang kita peroleh dari subjek penelitian yang nantinya akan kita analisis. Contoh variabel adalah variabel tinggi badan, berat badan, kadar kolesterol. Data yang didapat dari hasil pengukuran terhadap variabel tersebut adalah data tinggi badan, misalnya dalam cm, 150 cm, data berat badan 50 kg, seperti itu. Jadi tadi kita kembali lagi bahwa data berdasarkan skala pengukuran variabel bisa dibagi dua, data numerik dan kategorik. Data kategorik dibagi menjadi dua, nominal dan ordinal. Data nominal adalah data yang tidak memiliki peringkat, jadi diperlakukan setara, misalnya jenis kelamin, suku, asal daerah, itu termasuk sebagai data nominal. Sementara data ordinal adalah data yang memiliki level atau pemeringkatan, ada peringkatnya. Misalnya, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tingkat sosioekonomi, menengah atas, menengah, dan kurang. Sedangkan data numerik, kita mengenal data diskret dan kontinu, dan data kontinu bisa dibagi menjadi data interval dan rasio. Data diskret didapatkan dari hasil menghitung, misalnya jumlah anak, jumlah mobil, dan umumnya angkanya bulat. Sementara data kontinu didapatkan dari hasil mengukur. Contohnya tinggi badan, berat badan, kadar kolesterol. Data kontinu dibagi menjadi dua, interval dan rasio. Data interval adalah data yang tidak memiliki nol absolut. Misalnya, suhu dalam derajat Celcius. 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada panas atau tidak ada kalor, tetapi lebih menggambarkan titik beku air. Contoh lain dari data interval adalah misalnya skor TOEFL, tes bahasa Inggris ya. Tidak ada skor 0, skor paling rendah adalah 310, yang ditentukan melalui metode tertentu. Sebaliknya, data rasio memiliki nol absolut. Misalnya, kadar zat tertentu di dalam tubuh.
atau misalnya berat dari suatu benda. Jadi berikut ini adalah karakteristik jenis-jenis data berdasarkan skala pengukuran variabelnya. Tidak semua jenis data bisa dinyatakan dengan parameter tertentu. Misalnya, frekuensi distribusi dan modus itu bisa didapatkan untuk setiap jenis data berdasarkan skala pengukuran, namun tidak dengan median dan min. Data nominal dan ordinal misalnya, tidak bisa kita nyatakan min-nya. Bagaimana cara menentukan rata dari tingkat pendidikan? Tidak bisa. Yang ada adalah kita bisa menggambarkan tingkat pendidikan pada partisipan penelitian kita melalui frekuensi distribusi atau modus. Misalnya, 50% dari partisipan memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat. Atau misalnya yang paling banyak, proporsi terbesar dari partisipan memiliki tingkat pendidikan SD. Seperti itu. Untuk data numerik, selain dapat dinyatakan urutannya, frekuensi distribusinya, modus dan median, dia dapat dinyatakan dalam min atau rata. Dan perbedaan dari setiap nilai itu bisa dikuantifikasi. Misalnya beda 5 derajat dengan 10 derajat Celcius, bedanya adalah 5 derajat. Data numerik, baik interval maupun rasio, juga bisa dijumlahkan atau dikurangi. Namun, data interval tidak dapat dikalikan atau dibagi dan tidak memiliki nol absolut. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa benda yang bersuhu 10 derajat Celcius 2 kali lebih panas dibandingkan dengan benda yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jaraknya atau bedanya memang 5 derajat, tapi bukan berarti 10 derajat 2 kali lebih panas daripada 5 derajat Celcius. Perhatikan contoh berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kadar Hb ibu pada trimester yang berbeda dengan berat badan lahir bayi. Variabel dalam penelitian ini adalah kadar Hb ibu pada trimester 1, 2, dan 3, sementara variabel tergantungnya adalah berat badan. Bagaimana sifat datanya? Berat badan lahir bayi kita nyatakan dalam gram. Kita dapatkan dalam bentuk angka, maka dia adalah data numerik yang bersifat rasio. Jadi ada nilai nol absolutnya. Dia didapatkan dari hasil pengukuran, bukan hasil menghitung ya. Sehingga dia masuk ke data kontinu yang jenisnya rasio. Sementara untuk variabel bebas, kadar Hb trimester 1, 2, dan 3, satuannya adalah desiliter per gram. Dia juga termasuk data numerik, dan karena dia diukur, maka dia masuk data kontinu. Karena dia bisa memiliki nol absolut, dia juga masuk ke dalam data rasio. Perhatikan contoh berikut ini. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah anak dengan pengetahuan ibu mengenai kebutuhan nutrisi pada balita. Variabel tergantungnya adalah pengetahuan ibu dan variabel bebasnya adalah jumlah anak. Jika kita menyatakan pengetahuan ibu dalam bentuk skor, maka dia termasuk data numerik. Namun jika kita menyatakan pengetahuan ibu dalam bentuk tingkatan, misalnya tinggi, sedang, dan rendah, maka dia termasuk ke dalam data kategorikal. Variabel jumlah anak masuk ke dalam kategori data numerik yang sifatnya diskrit. Berikut ini kita lihat. Jadi, untuk skor pengetahuan ibu, dia masuk ke data rasio. Sementara untuk
kategori tingkat pengetahuan ibu, dia masuk ke data kategori yang sifatnya ordinal karena ada tingkatannya. Namun dalam pengambilan data, untuk mengukur tingkat pengetahuan biasanya kita akan memberikan sejumlah pertanyaan yang kemudian kita nilai dan kita mendapatkan scoring. Skor ini bisa kita kemudian kategorikan, masukkan ke dalam beberapa kategori. Jadi di sini ada proses konversi dari data numerik menjadi data kategorik. Sebelum kita nyatakan dia sebagai data kategorik, kita mendapatkan dia berupa data numerik. Contoh yang 3, mahasiswa ingin mengetahui efek minuman panas atau dingin terhadap suhu oral. Variabel tergantungnya di sini adalah suhu oral, sementara variabel bebasnya adalah jenis minuman. Jenis minuman, dingin atau hangat, itu termasuk variabel data kategorik yang jenisnya nominal, karena tidak ada pemeringkatan. Sementara suhu oral, tadi suhu kalau dinyatakan dalam derajat Celcius, dia tidak memiliki nol absolut, maka dia termasuk data interval. Berikutnya kita akan membahas mengenai kelompok data yang berpasangan atau tidak berpasangan. Jika suatu data diambil dari kelompok yang sama, maka dia disebut sebagai data berpasangan. Data berpasangan bisa juga diambil dari kelompok yang berbeda, yang menjalani atau mendapatkan proses matching atau pencocokan. Seperti apa data berpasangan dan tidak berpasangan, kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi peneliti ingin membandingkan persepsi mahasiswa kedokteran mengenai lingkungan belajar menggunakan suatu kuesioner. Dia mendapatkan hasil berikut ini. Berikut adalah rata dan standar deviasi dari skor mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua. Apakah data ini berpasangan? Jawabannya tidak berpasangan. Kenapa? Karena meskipun sama-sama dari mahasiswa kedokteran, namun skor ini didapatkan dari kelompok mahasiswa yang berbeda, yaitu mahasiswa tahun pertama dan mahasiswa tahun kedua. Contoh berikutnya, peneliti ingin mengetahui pengaruh board game Jumantik terhadap pengetahuan anak SD mengenai pencegahan denggi. Dia membandingkan nilai pengetahuan partisipan sebelum dan sesudah bermain board game. Data semacam ini adalah data yang berpasangan. Kenapa? Karena dia berasal dari kelompok yang sama, hanya saja diambil 2 kali, sebelum dan sesudah suatu perlakuan. Coba lihat contoh yang 3. Menurutmu apakah data yang didapatkan dalam penelitian ini berpasangan? Kamu boleh share jawabanmu di forum diskusi yang ada di LMS atau di daring Unram. Kita akan melihat contoh data yang berpasangan karena proses matching. Jadi, seorang peneliti ingin mengetahui apakah olahraga rutin itu bisa meningkatkan parameter kesehatan kardiovaskular pada lansia di suatu panti jompo. Dia membandingkan lansia yang ikut olahraga rutin dengan yang tidak ikut. Namun, untuk kedua kelompok ini, masing-masing partisipan dicocokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, riwayat DM, dan riwayat penyakit jantung. Jadi baik yang olahraga rutin maupun yang tidak olahraga rutin memiliki karakteristik yang sama terkait usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Seperti yang tertera pada slide ini. Meskipun berasal dari 2 kelompok yang berbeda atau orang-orangnya berbeda, namun bisa dianggap sama atau berpasangan karena karakteristik tertentu yang dianggap berhubungan atau bisa menjadi perancu sudah dilakukan proses matching atau pencocokan. Sehingga kedua kelompok ini dapat dianggap sebanding.
Baik, pembagian data yang keempat adalah jenis data berdasarkan siapa yang melakukan pengambilan data. Kita menyebut suatu data sebagai data primer apabila data tersebut diambil oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang spesifik. Sementara data sekunder adalah data yang diambil oleh pihak lain yang bukan peneliti sendiri, dan data tersebut diambil untuk tujuan tertentu yang bukan tujuan penelitian yang ingin dilakukan oleh si peneliti. Tapi kemudian data tersebut digunakan ulang oleh peneliti untuk tujuan yang berbeda. Contohnya data sekunder ini misalnya data rekam medis, data laporan tahunan, data survei kesehatan, atau penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang datanya di-share terhadap peneliti lain. Perlu diperhatikan bahwa seorang peneliti tidak perlu turun langsung sendirian untuk mengambil data agar datanya disebut sebagai data primer. Misalnya, peneliti ingin meneliti hubungan antara kadar kolesterol dengan kejadian restenosis pada pembuluh darah koroner yang sudah dipasangi ring. Yang mengambil data bisa saja, yang mengambil data kolesterol bisa saja misalnya perawat atau orang lain, bukan peneliti. Namun jika data tersebut diambil khusus untuk tujuan penelitian saya sebagai peneliti, maka data tersebut bisa disebut sebagai data primer. Jadi data kolesterol tersebut bisa disebut sebagai data primer. Namun bila saya sebagai peneliti meneliti tadi hubungan antara kadar kolesterol dengan kejadian restenosis, namun saya mengambil data dari rekam medis, yang mana rekam medis itu dibuat atau data-data tersebut diambil bukan untuk penelitian saya sebenarnya, tapi untuk kepentingan rekam medik, maka data tersebut disebut sebagai data sekunder. Data primer dan sekunder masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Data primer itu lebih spesifik untuk tujuan penelitian yang sedang kita lakukan, dan kualitas datanya bisa kita kendalikan sendiri, dan kita bisa mengambil data tambahan selama periode penelitian. Namun, keterbatasannya adalah tentunya ini membutuhkan rencana yang lebih matang, waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar, dan kita juga sebagai peneliti, pertimbangan etik dalam pengambilan data itu dibebankan pada kita. Data sekunder sebaliknya memang lebih praktis, peneliti tidak perlu repot dalam merencanakan pengambilan data, lebih hemat waktu dan biaya, namun tidak memungkinkan atau lebih sulit jika peneliti membutuhkan data tambahan. Kualitas datanya juga tidak bisa dikendalikan oleh peneliti karena sudah diambil pada masa lampau. Dan data itu tidak selalu spesifik untuk tujuan penelitian kita. Dan dalam menggunakan data sekunder, peneliti harus mendeskripsikan sumber data serta mengevaluasi kualitas data sebelum dia menggunakannya ataupun menganalisisnya. Baik, ini adalah slide terakhir. Jadi, kita sudah membahas berbagai jenis data berdasarkan tipe studi, yaitu data kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan skala pengukuran variabel, yaitu data kategorik dan data numerik, berdasarkan sumber atau kelompok subjek yang diambil datanya, ada data berpasangan dan tidak berpasangan, serta berdasarkan siapa yang mengambil data dan tujuan pengambilan datanya, kita mengenal data primer dan sekunder. Semoga sesi kali ini bermanfaat. Adik-adik bisa menentukan jenis data dari suatu penelitian.